Bang Jamin, di awal pemeriksaan Sambo sebagai saksi untuk Kuat Makruf, Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer, ada bantahan dari Verdi Sambo yang mengatakan atau membantah bahwa Yosua bukanlah ajudan pribadi dari Putri Chandrawati dan juga ditegaskan bahwa menurutnya Jenderal Bintang 2 istrinya tidak mendapatkan ajudan. Mengapa hal ini begitu dipertahankan? Padahal Eliezer mengatakan sehari-hari Brigadir Yosua ini merupakan ajudan dari Putri Chandrawati. Mengapa ini dipertahankan begitu demikiannya, Bang Jamin? Ya, saya kira kalau dalam konteks struktural dibenarkan, artinya tidak boleh atau belum mendapatkan kan istri. Tetapi secara faktual yang kita lihat memang perbuatannya dilakukan seperti itu. Jadi bisa jadi dalam secara kalau kita Pak Ferdi Sambo mengatakan tidak seperti itu, memang mungkin dalam struktur penugasan tidak seperti itu, tapi dalam faktual realita yang terjadi adalah seperti itu ya keadaannya. Bahkan contohnya Ricky Rizal mungkin tidak akan ada dalam struktural disuruh untuk mengasuh anak-anaknya Ferdi Sambo di Magelang kan dalam rangka sekolah di Taruna, ya nggak mungkin ada dalam struktural. Tapi secara faktual itu bisa terjadi dan diperintahkan begitu karena memang itu sudah dilakukan sehingga ajudan-ajudan itu sendiri memahami ya dan mengerti itu adalah ajudan tugas dan tanggung jawabnya sudah dipilah-pilah padahal secara secara struktur, secara aturan memang nggak ada. Gitu. Jadi apa tujuannya? Pertanyaannya kan tadi apa tujuannya? Tujuannya satu-satunya untuk khawatir kalau sampai memang dia sudah menyalahgunakan ajudan itu untuk kepentingan yang tidak semestinya begitu. Apakah memang ada arah ini digunakan Verdi Sambo untuk kembali menduduh Brigadir Yosua sebagai pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati? Nah, inilah yang perlu kita amati ya dari awal konsistensi Verdi Sambo terkait dengan adanya pelecehan seksual itu tetap didengungkan begitu ya. Tetapi di antara para saksi yang diperiksa tidak pernah melihat sendiri, tidak pernah mengalami sendiri terkait dengan kejadian itu begitu dan itu tidak dilaporkan. Bahkan ya kita ketahui beberapa kali diminta konfirmasi kepada Ibu PC dan Ibu PC tidak pernah sekalipun menyatakan dirinya diperkosa atau dilecehkan. Nah, ini kan kontradiktif dari keterangan Ferdi Sambo, istrinya dilecehkan, selalu konsisten dan tetapi istrinya sendiri tidak pernah menyatakan di depan persidangan kalau dia dilecehkan. Nah, ini kan tidak sinkron ya, tidak mendukung. Makanya kita mau lihat bukti apa lagi yang dihadirkan padahal semua keterangan saksi-saksi sudah diperiksa, baik itu Susi, Kodir, ya, Ricky Rizal, Kuat Makruf yang notabene mereka inilah yang bisa menjadi saksi. Tapi di antara mereka dan semua tidak pernah ada satupun yang menyatakan kalau melihat sendiri adanya suatu pelecehan atau pemerkosaan seperti yang dituduhkan oleh Ferdi Sambo ini. Jadi sangat lemah saya kira tuduhan yang terkait dengan pemerkosaan itu, Mas. Baik, Bang Jamin, kita akan saksikan kembali ex-Karo Provos Propam Polri Benny Ali yang menceritakan bagaimana kronologi dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati berikut ini. Ibu PC turun, ya kan, sambil nangis, turunnya lewat lift, sambil nangis. Waktu itu saya, Pak Santo, Pak FS, Ibu PC di depan. Pakai masker nangis-nangis. Memang situasi saat itu nggak langsung kami tanya, tapi tetap kami tanyakan. Ibu mohon izin saya bertanya, ada apa kejadian sebenarnya? Beliau nangis. Ya kan, kami berhenti lagi. Pak FS berusaha ngasih penjelasan. Ibu mohon izin, ada apa kejadiannya? Ya, beliau menyampaikan, saat itu saya pulang dari Magelang. Pulang dari Magelang, langsung ke rumah Saguling, ya, masuk kamar, duduk-duduk santai-santai pakai celana pendek.
ya kan? Saat saya santai-santai masuk pakai celana pendek, itu ada almarhum Brigadir Joshua. Almarhum Brigadir Joshua saat itu masuk melakukan pelecehan, meraba-raba, saya teriak. Saat saya teriak, dia keluar mendengar suara letusan. Ya Bang Jamil, bagaimana tanggapannya terkait dengan kesaksian dari Benny Ali yang mengatakan bahwa Putri Chandrawati mengatakan dia dilecehkan oleh Yosua? Baik, Bang Jamil, nampaknya audio Anda masih termute, bisa dibuka terlebih dahulu. Silakan. Mohon maaf. Ya, Benny Ali ini kan saksi de auditu ya. Bukan saksi yang melihat langsung ya, tapi yang mendengarkan dari keterangan orang lain. Ya, nah keterangan seperti ini tidak bisa dinilai sebagai suatu keterangan saksi, ya karena dia bukan yang mengalami melihat sendiri, tapi dia mendengarkan dari orang lain begitu. Yang didengarkan itu adalah yang mengaku dilecehkan sendiri, yang menerangkan itu, bukan saksi lain begitulah. Jadi sulit. Nah, yang lebih sulitnya lagi, kita ketahui kalau dia dilakukan pelecehan seksual, lalu ada lagi pertemuan selama 10 menit di dalam kamar tersebut, dipanggil untuk bicara, lalu bertemu lagi di saguling. Ini suatu hal yang kurang mendukung ya. Bahkan ada juga keterangan adanya setelah pelecehan itu masih jalan-jalan di mal bersama-sama. Nah, ini juga harusnya kalau ada pelecehan seksual seperti itu harusnya ada laporan. Yang pertama, yang kedua, kalau ada CCTV ditunjukkan CCTV-nya. Yang ketiga, kalau ada saksi, contohnya adalah Susi atau Kuat Ma'ruf di situ, disampaikan saja bahwa memang melihat. Kalaupun mereka benar-benar melihat, kalaupun tidak. Baik, artinya memang ini sudah sesuai juga dengan pernyataan hakim yang mengatakan bahwa cerita dari Verdi Sambo ini pun tidak masuk di akal. Tentunya kita akan terus mengikuti update bagaimana persidangan pada hari ini. Bang Jamin Ginting, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV.